Jadi boleh meletakkan standar tinggi dalam kriteria jodoh kita, boleh. Khadijah punya standarnya Rasulullah Muhammad, tapi Khadijah memantaskan diri. Ya kan? Zulaika dia paham Nabi Yusuf ini soleh. Kalau aku mengejar hanya dengan kecantikan dan hartaku, aku nggak akan pernah dapetin dia. Ya udahlah, aku ikhlaskan aja sama Allah. Tugasku sekarang minta ampun dan lebih soleha di hadapan Allah. Dapat gitu, ya kan? Oke, next selanjutnya lagi Kak. Apakah boleh? Nah ini dia di surah Ar-Rum ayat 21. Di sini Allah menyatakan boleh. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Ini sering ditemukan di mana ayat ini? Di undangan, ya. Di undangan banyak. Di antara tanda kekuasaan dia menciptakan kamu istri-istri dari jenismu sendiri. Berarti apa maksudnya? Manusia sama manusia. Berarti apa maksudnya? Berarti kalau jenisnya sesuai, itu sesuai dengan levelnya. Ya, nanti kita bahas tentang level jodoh. Oke. Next, selanjutnya. Hei kalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu di surah Nisa surah keempat ayat 1. Yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, daripada Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah mengkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Nah di sini Allah dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahmi. Silaturahmi bagus. Ada yang ketemu jodoh lewat biro jodoh. Ada yang ketemu jodoh lewat online ada. Seperti itu. Boleh Kak kita ikhtiar begitu? Boleh. Kalau ada yang mulai ragu dan ngerasa aduh kira-kira saya baru menikah. Kalian tahu perjalanan menemukan jodoh itu ibarat kita maraton. Maksudnya apa? Kejepit. Maksudnya apa? Segala sesuatu itu ada akhirnya. Sepanjang-panjangnya jalan pasti ada ujungnya. Ya kan? Kalau Allah mentakdirkan kita baru bisa mendapatkan jodoh setelah 1000 kilometer perjalanan ikhtiar kita. Berarti kalau misalnya teman-teman berikhtiar dengan cara lewat online cari laki-laki yang soleh, yang tidak punya istri tentunya, udah masuk tuh ikhtiar berjalan 1000 langkah sampai akhirnya dengan cara memantaskan diri menjadi lebih soleha, kemudian memperbaiki diri semuanya, menjadi wanita yang benar-benar punya karya, menjadi wanita yang punya inner beauty yang bagus. Kita berjuang pokoknya untuk mengupgrade diri kita, naik lagi. Kita sudah berjalan ke 700 km, sisa 300 km lagi. Ya, terus sampai akhirnya tiba di penghujung, situ jodoh kita sudah menunggu. Kak, saya nih saya 8 kali pacaran. Pacar saya 4 tahun, 5 tahun, karena dulu belum paham ya, belum tahu ilmunya, terus orang tua juga belum begitu paham, jadi pacaran. Capek saya pacaran, Medan, Jakarta, Pekanbaru, bisa-bisa jodoh saya di Pontianak loh, jauh kali kan, itu asam di gunung garam di laut, ketemunya dalam kuali. Jodoh saya bisa, kalau saya tahu, dan ternyata jodoh saya itu adalah waktu saya datang ke saya berangkat dapat reward ke luar negeri di salah satu perusahaan yang saya menjadi anggota di situ, MLM lah anggap ya. Dan saya berangkat tuh dapat reward ke negara Thailand ya dan Cina. Ternyata Ustadz Ayan tuh ada di dalam situ loh. Di tahun 2009. Saya kenal beliau 2010. Dan saya nggak tahu dia siapa. Kalau lah saya tahu jodoh saya pas waktu saya berangkat ke Thailand itu kan, ini jodoh aku rupanya. Nggak tahu kenapa waktu itu dia punya pacar, saya punya pacar, dan kita nggak kenal sama sekali, nggak bertegur sapa. Mungkin kita ada papasan tapi nggak ada gimana. Terus kamu ikut ke Thailand ya? Iya, ikut ke Thailand. Ya Allah, yang kecil juga ikut, ya ingat nggak? Tapi kita nggak pernah ketemu, nggak mungkin papasan tapi nggak kenal gitu lah. Dan itu ternyata ada jodoh saya di situ. Sehebat itu Allah sebenarnya ngaturnya. Oke. Nah, sekarang berarti tugas kita adalah bagaimana kalau kita pengen punya jodoh yang seperti tadi, yang punya level yang bagus kualitasnya, bibit, bebet, bobot,
pengen punya suami penghafal Quran. Awak juz 30 tak selesai. Tapi kalau kita mau memperjuangkannya nggak masalah. Selama kita bilang, loh istrinya Muzammil itu baru belajar ngafal Quran loh nikah sama Muzammil. Belum jadi hafiz, belum jadi hafizoh. Belum selesai 30 juznya. Dapat seorang Muzammil kan. Tahu Muzammil gak? Oh tahu, kira gak tahu, kira mas-mas Gaza lagi ya. Oke, next selanjutnya Kak. Tanda-tanda jodoh. Nah, ada yang mau tahu? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Mau tahu ya? Benar-benar nih mau tahu tanda-tanda jodohnya. Oh itu ternyata tanda-tandanya, berarti dia adalah jodohku. Kita buka ya tanda-tanda jodoh. Silakan Kak Nur satu-satu. Teori jodoh itu adalah 3B. Apa itu 3B Kak Mira? Pertama, berusaha. Ada usaha yang kita lakukan. Apa tadi? Tadi saya bilang memantaskan diri. Kalau kita pengen dapat suami yang soleh, kita harus mensolehkan diri kita. Kalau kita pengen dapat suami yang cerdas, kita berusaha mencerdaskan diri kita. Kalau kita pengen dapat suami yang punya karisma dan lain, gak usah bicara kaya ya. Karena harta itu bisa dicari bersama. Saya nikahin suami saya punya utang 2 miliar, dia 200 juta. Saya tahu dia pengangguran. Saya tahu beliau tuh pengangguran, tiap pagi pergi kerja. Bukan kerja, dia cuma berpakaian rapi menunjukkan sama orang tuanya kalau dia kerja. Nggak ada, datang sama di tempat toko temannya, duduk situ dari pagi sampai sore, jam orang pulang kerja pulang. Nggak ada. Dan saya duduk di situ ngeliatin apa kerjanya, nggak ada. Jual tiket, dulu belum ada Traveloka. Yang satu tiket tuh nilainya 30.000, kadang ada kadang tidak. Kok saya mau? Karena saya melihat beliau itu akhlaknya baik. Sholatnya baik, itu aja dulu. Ganteng enggak? Kalau dibanding sama mantan saya enggak. Tapi sekarang beliau paling ganteng sedunia bagi saya ya. Iyalah, kan udah dipermak biar ganteng. Dulu tuh waktu kita nikah sampai dibilang kayak pengantin sunat, gedean kalungnya daripada orangnya. Pertama berusaha, yang kedua apa? Teori jodoh 3B, berdoa. Harus didoakan, boleh Kak? Kita doakan orang itu boleh. Selama jangan kalian doakan itu suami orang atau istri orang. Kalau dia masih belum menikah atau baru boleh. Saya bilang gak boleh, boleh banget. Saya udah tunangan loh, putus. Saya mau nikah loh bulan 9. Bulan 7 saya putus, udah beli baju, udah beli cincin, udah cetak undangan, udah beli souvenir. Sadaen, udah sewa gedung, udah beli tempat tidur, udah beli lemari, nggak jadi juga. Jadi boleh nggak kita mendoakan orang yang misalnya dia sudah punya pasangan tapi bukan istrinya untuk menjaga? Boleh, tapi siap-siap. Kalau akhirnya tetap tidak diterima, jangan nak bunuh diri. Jangan nak langsung galau, enggak usah. Berarti itu kita sedang berikhtiar, enggak apa-apa. Itu wujud dari berusahanya kita. Oke, dia ditolak. Kenapa saya paham dengan ilmu ini Kak? Dulu waktu saya ditinggal kawin, Ustadz saya bilang gini, udah Mira jangan nangis terus, udah gak apa-apa, itu berarti bentar lagi pangeran hatimu yang sebenar-benar yang dihadirkan Allah. Harusnya kamu tuh berdebar-debar hati, karena inilah saatnya nih, ini saatnya. Saya yakin ini saatnya, setelah ini akan Allah datangkan, benar. Saya ingat banget 10 September beliau nikah, 10 Oktober saya kenal Ustadz EN. Gitu, 1 bulan. Nggak lama-lama loh, ini lama kali move onnya kalian ini, sampai 2-3 bulan, sampai 6 bulan. Habis itu nanti nggak terima pula itu pas satu kerjaan gitu sama istrinya mantan, nggak terima tiba-tiba satu kerjaan gitu kan. Siapa yang pernah kayak gitu? Kayak di Rumah Hijrah ada lah yang kayak gitu. Terus yang ketiga, nah berusaha, berdoa, berkaca. Kenapa perlu berkaca? Tadi jodohmu itu cerminan dirimu. Jadi kalau misalnya kita sudah berusaha berdoa masih juga ditolak, saat kita berkaca. Oh oke.
Berarti bukan dia yang terbaik buatku dan bukan aku yang terbaik buatnya. Terus yang kedua, kenapa ya Allah nggak kasih dia buat aku? Oh iya, dia soleh, aku nih masih jauh mungkin dari kategori soleha. Kalian boleh memutuskan ini pada saat dia sudah menikah. Tapi kalau dia belum menikah ya nggak apa-apa. Tapi kak, belum menikah boleh kak, walaupun dia belum, saya di belakang dia. Saya di situ kak, dia udah mau ijab kabul, tapi belum ijab kabul, masih boleh saya doakan. Boleh, kalau agak gila-gila sedikit boleh doakan lah. Doakan aja. Orang dia belum itu kok, belum saya terima nikahnya kan belum. Kata kakak kan belum nikah sama dia belum menikah. Ya kalau misalnya situ kalian masih mau doakan, tatap mata saya, silakan. Gitu ya. Oke. Next, lanjutnya berkaca. Tanda